Oke, jadi hari ini kita akan membahas ya tentang periklanan online ya. Jadi periklanan atau memang pemasaran itu merupakan salah satu bagian penting di e-bisnis ya. Karena di bisnis kan pasti ada sesuatu yang ingin dijual. Nah, makanya bagaimana cara kita bisa mengiklankan produk kita secara bagus dengan online? Nah, itu yang perlu kita tahu. Yang akan kita bahas di materi hari ini. Memahami, mengklasifikasikan karakteristik, metode, manfaat, strategi dalam membangun hubungan dengan stakeholder melalui iklan ya. Jadi yang digarisbawahi pada hari ini adalah tentang iklannya. Jadi pemasaran yang paling sering dipakai ya kalau secara online memang itu melalui web ya, atau biasa kita sebut dengan web advertisement. Periklanan adalah upaya untuk menyebarluaskan informasi untuk mempengaruhi transaksi penjual. Pasti semua sudah tahu ya, iklan itu apa. Jadi untuk mengenalkan produk kita, untuk agar orang-orang selalu ingat dengan produk kita dan ingin membeli produk kita, itu yang namanya periklanan. Nah, kalau periklanan dalam bentuk web ya, itu ada beberapa istilah ya. Ada ad views. Ad views itu berapa banyak iklan kita dilihat. Nah, itu namanya ad views. Biasanya semakin banyak yang lihat, sudah pasti semakin luas jangkauan iklan kita. Kemudian ada juga yang namanya banner. Banner itu ya iklannya itu ya. Kalau misalnya kalian sempat buka web-web gitu biasanya ada iklan-iklan mungkin di atas atau di tengah atau di samping ya. Ada space tertentu untuk iklan di suatu web itu bisa disebut dengan banner. Jadi tempat meletakkan iklannya itu banner ya. Ada juga klik ya. Klik itu seberapa banyak orang yang ngeklik iklan kita. Biasanya mungkin memang ada iklan yang ditampilkan tetapi tidak diklik, tidak dilihat lagi. Nah, kalau misalnya klik itu berarti orangnya lebih tertarik lagi kan ke iklan kita ya. Jadi klik itu menandakan kalau iklan kita itu lebih menarik, ingin dilihat secara lebih detail itu klik. Kemudian ada klik rasio ya. Klik rasio itu seberapa banyak orang yang melakukan klik iklan kita berdasarkan banyak orang yang lihat. Jadi bisa jadi yang lihat itu 10 orang ya, tapi yang ngeklik itu cuma satu. Berarti klik rasionya 1:10. Kalau misalnya dari 100 orang yang lihat, yang ngeklik cuma 2, berarti klik rasionya 2:100. Jadi klik rasio itu perbandingan antara orang yang ngeklik dan orang yang lihat. Cookies ya, mungkin sudah sering mendengar istilah cookies ya. Jadi cookies ini sering dipakai kalau kita ngeload suatu web, informasi yang pernah kita buka di web tersebut akan keload secara otomatis. Biasanya iklan juga seperti itu. Jadi disimpan memorinya ya di browser. Terus CPM, ini saya agak lupa. CPM ini apa? CPM itu cost per mil ya. Berapa harga yang harus diberikan. Biasanya kalau kita masang iklan kan kita bayar ya. Jadi bayarnya itu biasanya berdasarkan 1000 kali lihat, 1000 kali orang yang melihat. Biasanya mungkin untuk 1000 kali orang lihat itu harganya memang murah, mungkin cuma Rp1 ya, tapi ketika jangkauannya sudah sampai 1 juta atau 2 juta itu pasti nanti akan nambah harganya ya. Kemudian efektif frekuensi ya. Jadi kalau efektif itu berapa banyak sih orang yang memberikan suatu tanggapan ke iklan kita. Boleh mungkin lewat klik ataupun mungkin biasanya ada iklan yang seperti game gitu ya. Itu dimainkan dan lain-lain. Pokoknya nggak cuma sekedar dilihat saja, dilewati saja, tapi bisa diterima oleh yang lihat iklan. Kemudian hit ya, hit itu juga sebenarnya mirip sama view seingat saya ya. Hit itu request dari page server, jadi biasanya kalau kita lihat iklan ya otomatis biasanya iklannya keload kan, berarti di hit juga. Impression ya, yang mirip-mirip dengan ad view ini ya. Kemudian reach
jumlah orang yang melihat iklan kita, orang berbeda, bisa jadi ada 1000 dari 1000 yang lihat iklan itu ternyata 5 atau 100 orang itu sebenarnya orang yang sama. Kalau dari 1000 yang lihat, 100 orang sama, berarti orang yang berbeda mungkin reach-nya 1000 kurangi 100, jadi 900 gitu ya. Visit sama-sama kayak hit ya, berapa kali iklan kita di-load. Nah, kenapa kok kita butuh iklan lewat internet, lewat web ya? Karena lebih banyak sekarang orang lihat web, lihat HP, lihat internet daripada nonton TV. Jadi sebenarnya iklan di TV itu sudah kurang efektif. Kalau dulu mungkin di TV ya yang sering kita tahu iklannya. Kalau sekarang ya lewat internet yang lebih banyak. Kemudian orang-orang yang mungkin berpendidikan atau memiliki penghasilan lebih tinggi, biasanya mereka lebih sering pakai gadget ya, sebagian besar begitu, daripada orang yang kurang penghasilannya kurang. Oleh karena itu, kalau pengiklan ingin menargetkan pasar yang lebih tinggi, lebih baik lewat internet. Kemudian iklan dapat diupdate kapanpun dengan biaya rendah ya. Jadi biasanya tadi itu bayarnya berdasarkan 1000 kali orang lihat, sangat murah sekali. Kalau di TV itu saya sempat pernah lihat posan di Twitter gitu ya. Dalam 1 menit saja itu bisa sampai 50 juta. Kalau jam 7, jam 8 malam itu ya. Kalau jam-jam biasa 20 juta itu sangat mahal, padahal dilihatnya sangat sebentar. Nah, tapi kalau di mana di web itu biayanya memang sangat rendah dan untuk mengubah iklannya pun juga lebih mudah. Dapat menjangkau seluruh dunia juga ya, dan lebih murah tadi ya. Oke, lebih efektif ya. Kita bisa memilih tidak hanya menggunakan media audiovisual atau mungkin seperti video, kita bisa pakai teks, suara saja mungkin bisa ya. Grafik, gambar, animasi, atau mungkin bisa dibentuk games ya. Ada iklan yang biasanya kalau kalian main games, iklannya juga bentuknya games bisa dimainkan. Atau mungkin hiburan dan promosi yang lain kayak misalnya di YouTube itu juga kan dalam bentuk lagu bisa diiklankan. Kemudian film dan lain-lain bisa dikombinasikan bentuk iklannya. Ya, jadi memang lebih banyak yang pakai sekarang ya web, lebih interaktif ya, dan kita bisa memilih target tertentu. Misalkan kita ingin mengiklankan produk tentang apa ya, buku-buku, misalkan buku-buku kuliah, ya mungkin kita naruhnya di web-web yang sering diakses mahasiswa. Atau misal saya mau mengiklankan tentang perlengkapan bayi gitu ya, saya taruhnya di web yang sering diakses oleh ibu-ibu, misal seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk memilih target. Kemudian karena penggunaan internet telah berkembang pesat. Nah, jadi biasanya kalau iklan di internet bisa kita pilih targetnya sesuai dengan individu yang kita inginkan, dengan target umur, dengan target orang-orang yang lebih banyak menggunakan barang-barang sejenis ya. Contohnya yang tadi ya, mahasiswa tentang kalau kita mau nargetkan mahasiswa ya berarti di tempat-tempat yang sering diakses mahasiswa, web-web yang sering diakses mahasiswa. Oke, kelebihannya bisa diakses kapanpun dimanapun ya, tidak hanya jam-jam tertentu, 24 jam juga pasti bisa dilihat iklannya. Diakses terutama karena minat pada konten. Ya, jadi seperti tadi ya, kita bisa memilih tempat-tempat yang memang cocok dengan target pasar kita, web-web yang cocok dengan target pasar kita. Peluang untuk menciptakan hubungan pemasaran langsung satu-satu dengan konsumen ya, karena memang bisa jadi misalkan kita mengiklankan lewat email atau mungkin lewat SMS atau lewat WA gitu kan langsung ke konsumennya satu-satu, lebih kemungkinannya lebih banyak dilihat daripada kalau langsung di TV seperti itu atau mungkin di radio gitu ya. Dan kita juga bisa membuat iklan yang lebih menarik dengan penggunaan berbagai media ya. Nah, ini contohnya ya, yang banner seperti ini ya.
Nah, ini misalkan di tempat apa ya, ini web tentang berita ya. Web berita misalkan mungkin dibaca dari ya banyak yang baca web ini itu ternyata mahasiswa ya. Jadi iklannya itu tentang program kuliah S1 sama S2. Atau mungkin iklannya bisa dibuat ketika kita sering nge-search sesuatu. Misalkan saya habis nge-search tentang kamera, maka iklannya itu nanti keluarnya ya tentang kamera yang terbaru ada di sini ya. Jadi kita bisa memilih target sesuai dengan yang kita inginkan biasanya. Banner bentuknya seperti ini ya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya tadi ya. Kemudian kita juga bisa beriklan dengan banner swapping ya. Kalau tadi mungkin di web ini ya wes iklannya ini saja atau mungkin kita kalau kita mau iklan nanti akan keluarnya di web A, web B, web C itu saja cukup. Tapi kalau kita pakai banner swapping, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan lain, menampilkan banner perusahaan lain. Ya, jadi perusahaan A menampilkan banner perusahaan B, perusahaan B juga menampilkan banner perusahaan A. Jadi saling menguntungkan ya. Kalau diklik nanti akan langsung masuk ke situsnya perusahaan itu. Nah, kalau yang tadi swapping cuma 2, kalau exchange itu bisa banyak ya. Lebih dari 2 partner atau 3 atau lebih ya. Makanya disebut juga network ya atau jaringan karena memang banyak orang yang saling menukarkan iklannya biar semakin banyak yang melihat juga. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini ya, pop up. Misalkan kita lagi buka suatu web, kemudian muncul pop up seperti ini ya. Biasanya kalau yang seperti ini lebih banyak dilihat daripada yang banner. Kadang-kadang banner langsung kita scroll ke bawah ya. Kalau seperti ini kan harus kita tutup dulu kalau mau lihat isi webnya. Jadi biasanya lebih besar ukurannya dan sedikit lebih efektif daripada banner tadi. Ada juga web yang ngelis produk-produknya. Jadi ini classified namanya ya, classified ad. Dia itu web yang isinya cuma menampilkan produk dari perusahaan lain, iklan dari perusahaan lain. Kalau kita ngeklik nanti akan keluar produk dari perusahaan itu. Kita juga bisa ngiklan lewat email ya, cuma seringkali kalau kita iklan lewat email itu bisa masuk spam. Jadi perusahaan yang ingin mengiklan lewat email harus membuat iklannya sedemikian rupa agar tidak dianggap spam oleh aplikasi emailnya. Ini juga lebih personal ya karena langsung bisa masuk ke alamat email seseorang. Nah, kemudian juga iklan lewat mobile phone ya. Biasanya kalau kita buka suatu aplikasi, mendadak ada aplikasi lain yang ditampilkan ya, iklan aplikasi lain itu sekarang yang banyak. Biasanya di game yang paling banyak ya. Mau dapat item, mau dapat tambahan nyawa atau apa mungkin ya. Itu kita ada iklan yang harus dilihat. Itu juga salah satu cara efektif ya. Spot leasing ini mirip dengan banner tadi, cuma kalau yang seperti ini iklannya dia tidak akan terganti dengan iklan yang lain. Kalau misalnya tadi banner, orangnya sering nge-search kamera, ya yang keluar kamera. Besok nge-search tentang HP, mungkin nanti akan keluar HP, kameranya hilang. Tapi kalau spot leasing, ini iklannya nggak akan berubah, ya punyanya perusahaan itu terus yang akan ditampilkan. Kemudian kita juga bisa iklan lewat URL ya. Kadang-kadang kita ngeklik sesuatu langsung keluar URL tertentu ya. Juga bisa berdasarkan kata kunci tadi. Seringkali kalau kita sering nge-search sesuatu nanti iklannya juga akan keluar sesuai dengan yang sering kita cari. Ini chatroom mungkin sekarang agak jarang dipakai ya. Kalau ini benar-benar ada ini seperti aplikasi yang khusus buat chat, iklannya keluar di situ.
Oke, internet based ad design. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip sama yang lain tadi ya. Cuma ini lebih ke ada web tertentu ya yang memang dikhususkan untuk iklan saja. Oke, jadi ini sudah masuk strategi ya. Jadi strateginya ya kalau mau iklan berdasarkan di internet ya harus menarik secara visual. Kalau hanya tulisan hitam putih ya pasti akan diabaikan oleh pembaca ya. Kemudian lebih baik kalau kita menargetkan kelompok tertentu yang memang sudah kita pilih yang cocok dengan target pasar kita. Yang menekankan merek dan citra perusahaan. Sudah pasti ya. Oke, nah ini juga kita bisa melakukan terkait dengan proses pemesanan. Misalkan ada iklan yang kita tampilkan itu ketika diklik, ya, itu nanti bisa langsung masuk ke keranjang. Mungkin kalian sering lihat misal iklan topet gitu ya, ada barang tertentu. Misalkan barangnya meja gitu ya, ketika kalian klik, nah mejanya itu langsung masuk ke keranjang kalian. Itu juga termasuk salah satu strategi beriklan yang baik ya, karena secara tidak langsung kita membuat orang itu untuk membeli produk kita. Ini faktor penting, kecepatan loading ya harus kita pikirkan. Bisnis konten ya harus jelas, tulisannya jangan terlalu panjang, kemudian kompatibilitas navigasi, linknya bagus ya, maknanya bagus, situsnya bagus, bentuknya privacy, sekuritas ya, jangan sampai kayak iklan yang mengganggu gitu ya, masukin virus dan lain-lain. Oke, fokus pada pemasaran customer. Full passive ya, menyediakan konten dan tampilan bermanfaat dan menarik. Cara efektif dan ekonomis untuk mengiklankan pelanggan potensial. Oke, jadi kalau full pasif ini seperti Yahoo, seperti Google gitu ya. Dia situsnya itu eh, untuk mencari orang-orang yang kira-kira cocok dengan iklan kita ya. Misalkan memang Google ya yang seringkali kita googling sesuatu, nanti data dari Google itu akan digunakan untuk mengiklankan produk atau jasa tertentu, dibeli datanya oleh perusahaan tertentu. Nah, seperti itu adalah full passive strategi. Jadi, dia mengambil ya atau menarik data dari web-web lain yang sebenarnya webnya itu bukan web iklan. Oke. Kalau yang full aktif ya, itu biasanya menggunakan email ya. Jadi langsung ngirim email, buat milis atau grup ya, khusus untuk orang-orang yang memang eh, dianggap akan suka dengan produk kita. Nah, terus kemudian strategi yang lain adalah viral marketing, word of mouth ya. Jadi ini biasanya dari satu orang ke orang lain ya. Memang cara yang efektif itu biasanya seperti ini, satu orang pakai kemudian ngasih, mungkin bisa ngasih testimoni gitu ya. Dari testimoni orang yang lain baca, ikut-ikutan beli, ngasih testi juga, dan terus menerus dari satu orang ke orang lain ya. Kalau sekarang mungkin banyaknya pakai lewat selebgram gitu ya, atau mungkin lewat YouTuber. Jadi sekali kita ngiklan di situ, banyak orang yang langsung pakai produk kita. Kemudian ada juga intelligent agents ya. Nah, ini semacam AI gitu ya, artificial intelligence yang dia akan mengambil data-data pelanggan yang tepat. Bisa memberikan rekomendasi produk. Nah, ini ya sebenarnya mirip sama Google ya. Dia bisa tahu data orang, kemudian datanya diolah sedemikian rupa agar kita bisa langsung memilih mana sih target pasar yang sesuai dengan produk kita. Oke.
sini efektivitas dan harga iklan ya. Ada beberapa exposure berdasarkan number of hits ya, ngeklik ya. Click through. Oh ya, kalau exposure ini cuma lihat aja. Kalau click through itu orang ngeklik ya. Kalau interactivity itu tidak hanya ngeklik, mungkin melakukan ngisi sesuatu ataupun mungkin menggerakkan sesuatu ya. Kalau misalnya bentuknya kayak game seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat berapa lama orang lihat iklan kita. Dan ada lagi actual purchase. Dari iklan yang ada tadi, langsung membeli produk kita. Jadi ini semakin tinggi, semakin ini ya, jadi paling rendah itu exposure, cuma lihat aja, biasanya lebih murah. Kalau iklannya cuma di exposure aja, kemudian ketika iklannya bisa diklik, ya, itu harganya akan lebih mahal. Kemudian kalau iklannya ada bentuk interaktifnya, bisa diubah-ubah, digeser-geser, itu juga akan lebih mahal. Dan paling mahal kalau misalkan bisa langsung membeli dari iklan tersebut. Jadi dari iklan kita bisa langsung pesan masuk ke pemesanan. Itu biasanya lebih mahal. Jadi semakin ke kanan bawah ini semakin mahal dan semakin efektif. Ini strateginya, bisa kalian baca sendiri, menarik, pasti ada kelompok tertentu, bermanfaat, dan lain-lain. Oke, jadi kemudian untuk tujuan iklannya ya, berdasarkan sasaran. Ada iklan yang sifatnya informatif, jadi hanya memberitahu tentang produk baru. Ini untuk yang barang-barang yang masih baru ya, misalkan kalian punya barang baru, misalkan jualan baju gitu ya, belum pernah jualan sama sekali. Jadi iklan kalian itu yang memberitahukan ada perusahaan ini, ada merek ini mau menjual barang, barangnya bentuknya ya baju, kaos, dan lain-lain ya. Itu berarti iklan informatif. Pertama kali kita membuat barang. Nah, kalau kita orang-orang sudah tahu dengan barang kita, ada perusahaan kita yang menjual barang itu, kita bisa membuat iklan persuasif, bertujuan membentuk permintaan selektif suatu merek ya. Persuasif kan mengajak gitu ya. Jadi tidak hanya memberitahu ada barang ini, tapi juga mengajak agar orang-orang mau membeli barang kita. Bisa dibilang, oh ini bahannya sangat bagus, harganya murah, atau mungkin kualitasnya sangat baik, nggak ada di tempat lain ya. Itu contohnya persuasif. Kemudian iklan pengingat untuk mengingatkan pada produk yang sudah dikenal. Sebagai contoh, iklan Aqua misalkan ya. Kalian kalau bilang air mineral kan pasti Aqua ya. Walaupun ada produk lain mungkin kita tetap bilang Aqua. Tapi kenapa kok Aqua masih tetap ngiklan di TV? Padahal semua orang udah tahu kalau ada Aqua. Aqua itu juga bagus gitu kan produknya. Ya, jadi tujuannya dia itu untuk pengingat saja. Mungkin bisa jadi kalau terlalu lama nggak pernah diiklankan, orang-orang bisa lupa dengan produk tersebut. Jadi untuk jadi agar terus diingat produknya, Aqua membuat iklan yang namanya iklan pengingat agar orang-orang terus mengingat ada Aqua gitu kan. Kemudian yang keempat adalah iklan penambah nilai ya. Bertujuan menambah nilai merek pada persepsi konsumen dengan inovasi, perbaikan kualitas, dan lain-lain. Ini misalkan iklan HP ya. Mungkin kalian sudah sering tahu merek Samsung, Vivo gitu kan. Apple. Kenapa kok masih ada terus iklannya? Karena dia semakin lama itu pasti menampilkan produk dengan varian baru, dengan penambahan teknologi tertentu. Nah, itu namanya iklan penambah nilai. Jadi, dia menampilkan ada sesuatu yang diperbaiki dari produknya. Dan yang terakhir adalah iklan bantuan aktivitas ya, membantu memfasilitasi aktivitas lain perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Jadi ini bukan untuk iklan
produknya dia, tapi mungkin juga bisa membantu produk lain. Sebagai contoh misalkan, kayak bantuan aktivitas itu bukan bentuk produk ya, misalkan kalian tahu iklan tentang Covid harus pakai masker, 5M, dan lain-lain. Nah, itu iklan yang agar mengingatkan orang-orang untuk melakukan aktivitas tertentu, harus pakai masker, harus cuci tangan ya. Itu bukan untuk mengiklankan produk, tapi untuk agar seseorang itu melakukan aktivitas sesuai yang mereka inginkan. Itu juga termasuk iklan. Oke, jadi tadi itu jenis-jenis iklan ya. Nah, ini alasannya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Oke, cukup. Sudah ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya.